Apakah Badang lagi? Oh, akhirnya Badangnya bisa pindah. Pertukaran. Ya, Badang Parsi ada. Tapi ya Pove emang sebenarnya kuat banget sih. Walaupun emang hero counternya juga banyak, tapi kalau emang dia bisa megangin banyak orang di gamenya, backline-nya bakal free hit banget. Tapi first pick banget loh. Ada apa nih rencana dari Geek sampai Povius di awal banget? Kalau Povius di awal biasanya buat setup turtle yang pertama. Kalau aku bisa bilang. Karena Yang level early 4 game. ya. Karena juga dia enak banget kan. Tapi Parsia dengan Hylos ya. Aku kira mau Parsia dan Badang. Tapi Hylos ini bagus untuk pegangin Povius. Betul. Enak juga. Oke. Ini Hayanya lumayan Baru bisa keluar. main sih sebenarnya. Karena kalau di sini kan kalau misalkan RRQ mau ngambil hero badan lagi lumayan ketebak jadinya mau mainnya seperti apa ya. Jadi ini oke banget, terus mungkin juga oke banget buat megangin River. Jadinya nanti Hayabusa bisa lebih aman untuk ke backline juga. To me, your fun is all that matters. Kali lagi muncul tapi di tangan Toy. Ya, one sebenarnya lumayan susah ya di sini ya, karena mungkin pecah di Pove-nya lumayan masih bisa gampang, tapi balik lagi Pove masih bisa banget buat ngejar one dan ditambah Hayabusa ini masuknya bisa bareng sama Pove juga ya. Ya, yang serem kalau kena Cloud Shadow ya. Heeh. Terus ke trigger kan, Dual Single Flower pas gak punya tuh. Ya, Shadow Kill bakal bisa masuk dengan lumayan enak juga. Tapi so far memang duet mid laner ya, duel antara Chusing dan juga Parsia nih. So, lo pilih siapa? Kalau aku buat sekarang Parsia asik sih. Parsia asik ya? Parsia asik banget. Cuman kalau dari sini aku lihatnya dari kita nih mau mungkin main di pick off sih. Makanya dia ada Haya sama Zusin, mungkin dari bawah dia bakal ngambil Badang mungkin di sini masih kebuka. Iya sih, Badang masih kebuka dan kalau misalnya mau main pick off berarti butuh damage tambahan ya. Karena kalau ngeliat dari Parsia dengan damage yang besar nih head to headnya masih 50% untuk hero ini otaknya. Iya. Jadi masih kita juga nggak bisa ngebandingin ya karena Iya. dua-duanya punya typical gameplay yang berbeda nggak sih? Kalau dari mungkin dari Chusingnya banyak main ini ya, utility ya. Iya. Kalau dari Parsianya lebih ke burst saja dia. Iya, cuman kalau di sini sejauh ini draft RRQ benar-benar hero-hero satu skill banget. Jadi ada one kalau nggak kebuka juga susah, terus Parsia juga kalau ke kiting juga lumayan susah ya. Jadi sedangkan kalau ngeliat di Geekfam walaupun ada sama Hayabusa, cuman lebih gampang cancel dari movementnya RRQ sendiri juga. Kayak dua hero belakangnya tuh bakal harus dijaga banget. Kalau nggak bakal ke pick off, apalagi kalau Hayanya early game bisa makan satu atau dua orang. Oh, berarti ya lumayan juga kalau tarik ulur nanti ya. Iya. Langsung respect di grill Franco dua-duanya. Ya, ini sering kita lihat lah kalau memang dari hero-nya Indok belum dibuka biasanya ya. Udah buang dua ini nih, dia lebih aman, gak ada inisiasi mencekam yang bisa terjadi. Ya, apalagi kalau misalkan udah match point, hero PD tuh bakal jadi bagus banget kalau misalkan dikasih atau di-pick sama Jadi on fire gitu ya, ya. yang menang, yang lagi megang match point. Di sini Badang cukup mahal. Oke, Romer Hylos, Blue EXP. Lumayan ya, ada badan-badan juga yang berarti Hayabusanya mungkin agak bisa terbagi damage-nya. Cuman masih tetap dengan kendala Chusin nih, yang aku bisa bilang bisa pegangin antara Glow dan juga Hylos. Ya, terus seperti biasa kayaknya RRQ menyembunyikan hero Subsidien di belakang. Tetap di akhir ya. Untuk mengcounter semuanya sepertinya. Ya, kemungkinan aku bisa bilang Link gak sih yang bisa keluar nih? Link Yusunsin karena dia ada dua Ya, badan. Peggy Sunsin juga bisa. Tinggal lihat dua hero dari Geekfam dulu sih. Kalau emang Link enak bisa. Kalau ada yang bisa diincar, soalnya sejauh ini paling menang match up lawan Hayabusa, tapi buat overall gameplaynya Link agak susah. Oke. Marksman-nya yang harus kita tunggu juga tadi Geek Momoskov kah? Butuh hero setup sih. Ya buat Kenzie. Magic is my life. Oh, Harif. No, Badang. all the injustice in the world. Udah hero pegangan nih. Emang kalau udah Hero last kayak day gini ya, bisa iya. disebut. Biar nggak ada penyesalan gitu. Yusunsin lagi. Karena ini adalah match point, Nevin juga ingin menanyakan final prediction ya untuk game kali ini dari Coach Mozia. Kalau aku dari segi draft, Geekfam kuat banget buat early-nya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak tadi game sebelumnya, RRQ tetap bisa pegang game-nya. Relo? Aku RRQ. Oke, dan Om apa? Biar seru Geek. Biar seru, geng. Itu dia prediksi dari para panelis dan sekarang waktunya kita menyerahkan game kali ini bersama para caster Populung dan Lim Kocel. Oke, terima kasih. Match point untuk RRQ. Bisakah mereka mengamankan satu kemenangan lagi dan itu pun akan menghantarkan mereka menuju
ke MSX AWC. Kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gobs. Seperti biasa di dalam satu landing. Mereka Dairon namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire yang memang sudah di-up pula. Dan Pawliski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Pawliski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Suchin. Di Isalsin digunakan oleh RRQ ini Isalsin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya, kita tahu Assassin yang bisa untuk nge-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the law and order masuk dalam tubuh dari Pawliski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya, so far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan, bahkan lihat di arah top lane Rin yang cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gobs masih level 3, Gobs masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih, karena Yisan-Shin dan juga Hayabusa tipikal yang biasanya itu gak setup untuk Baloy, mengganggu sekali. Set deh Baloy sampai situ, ya numpang lewat dong Baloy pede juga. Oh, tapi Turtle lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dana mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Gobs. Bahkan untuk sekarang Gobs pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sun-Sujin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It. Ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins Make It. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya, untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold lane. Tapi Baloy, Hey, itu dia satu way of Baloy menghantarkan 1 poin kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. iya ya pressure-nya gak boleh hilang. Tapi Geek Fam, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, efek jungle-nya tetap ada, tapi Baloy, Wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Sun-Suchin tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak, ada satu Federal Strike, Toy-nya terbuka lah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloy, tapi damage belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya, tapi ternyata Baikitnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kenzinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kenzinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Dairon. Tapi double kill didapatkan oleh Kenzinski. Dan masih selamat. dengan flicker bahkan dan Dairon terpaksa mundur, masih mau kejar sepertinya Masih flicker. kejar. Dan Vision
komplit untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Mekins akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Daironnya masih mencoba untuk bisa menggocek, tapi Mekinsnya satu hit terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan Dairon commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it, tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Geek Fam dan RRQ, keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya, Lim. Entah itu pemain dari Geek, entah itu pemain dari RRQ. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Mekins kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen Quad Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai Purify. Ya. Jadi Baloi bebas initiate ke arah Rins. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Sementara sekarang Baloi akankah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya? Tidak. Tapi di tempat yang berbeda, Aboy, Crimson Bacon, dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Didok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Mekins-nya ada satu Phantom Shuriken, sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi. Gops akan memberikan nyawanya, yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Sujin vision banget. Oke, Sujin kali ini make it. Akankah dia mau balik arah? Sakit banget tapi ya mundur. Quad Shadow menggocek. Ya mau gak mau tadi mundur ya. Quad Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave. Sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kenshinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Terus sekarang crossbow attack yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Mekin. Dan sekarang Mekin yang mau ke arah mana? Mekin yang berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini. Final lawan mereka, Savage, kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy, ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Makits, tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Tapi Gops, ini masalahnya Toy juga udah nikmatin. Dan sekarang Kenshinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker karena belakang melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gop, satu terakhirnya, ada Toy yang mengejar dari belakang. Masih aman untungnya ya. Tidak boleh terburu-buru RRQ, mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sujin akan segera hadir, Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya.
Oke, sementara sekarang Toy dan juga Sutsujin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akankah ada Glorious Pathway dan ini dia Glorious Pathway. Zaman pos dibuka, tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toy-nya sudah mulai bergabung. Selesai, tidak bisa kemana-mana lagi dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka di Fam. Mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka, mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka nggak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sutsujin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang Mekis menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Quad Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap, Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ, mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung ke arah game ini dan mereka bisa langsung berangkat menuju RRQ. Triple kill dan Magic Media. The time has come. RRQ. Kali ini waktunya RRQ. Waktunya Hoshi. Waktunya sang raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada di MSC